Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat dunia. Yesus itu adalah pendiri gereja. Yesus nabi dan juru selamat dunia. Kalau begitu, kenapa kita tetap memberikan judul dalam bagian ini, Yesus dia bodoh, dia tidak pintar? Apa yang menyebabkan lahirnya atau diberikannya judul Yesus bodoh dan tidak pintar? Saya sebelumnya mengingatkan saudara, saya sebelumnya mengingatkan kamu, sebaiknya jika kamu belum cukup pengetahuan dan juga masih tidak kuat imannya, jangan selesaikan nonton video ini, skip saja. Daripada Anda mendengarkan video ini dengan bukti-bukti yang akan diuraikan, lalu Anda digoyangkan imannya dan menjadi batu sandungan. Kemudian Anda maki-maki saya, kemudian Anda mulai mencaci maki saya, marah-marah saya, tanpa punya bukti lagi, tanpa punya argumen. Ini kan kekonyolan. Jika engkau anak yang rendah hati, dan jika engkau ingin belajar mengenal Yesus, sebaiknya nonton sampai selesai dan diskusikan, pertimbangkan akan bukti-bukti yang ditujukan pada saudara. Karena beberapa bukti di sini akan menunjukkan kebodohan Yesus dan tidak pintarnya Yesus. Bukti yang pertama ada di dalam Matius 16 ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Ayat yang ke-13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bukti yang kedua di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab dalam bagian ini akan menunjukkan kebodohan Yesus. Pembacaan kita yang pertama, Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Yesus mencari pengetahuannya, kata orang, siapa anak manusia itu? Bagaimana mungkin jika Yesus mengetahui anak manusia itu dan ingin tahu pendapat orang, bagaimana anak manusia itu? Masihkah Anda percaya Yesus tahu? Bayangkan, kata orang, bukan kata murid-muridnya, ini kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini semua kata orang. Yesus saja pengen tahu kata orang, pengetahuannya. Di kebodohan macam apa yang ada dalam teks ini? Ini yang tulis ya Matius. Matius ini bukan siapa begitu pendeta terkenal, doktor teologi atau bukan. Yang tulis Matius yang hidup hampir bersamaan dengan Yesus di masa itu. Luar biasa.
Ini bukan dokter, ini bukan siapa-siapa yang tulis. Siapa yang bisa bantah teks ini? Siapa yang bisa ubah teks ini? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan mereka memberikan jawaban-jawaban pengetahuan tentang kata orang itu. Ini begini-begini, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, bahkan para nabi. Namun Yesus tidak cukup puas tentang pengetahuan yang diberikan. Dia menanyakan kali yang kedua, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara, jangan heran, dia guru yang kamu percaya. Tetapi kenapa dia tanyakan kepada murid-murid tentang siapa dirinya? Apakah dia tidak mampu menjelaskan, memberitahukan dirinya, siapa, dari mana asal usulnya, siapa ibu kandungnya, siapa ayah kandungnya? Sampai sekarang tidak ada yang tahu ayah kandungnya siapa. Lalu bagaimana mungkin kita masih tetap mempercayai dia sebagai Tuhan? Apa bukan bodoh? Ini kan satu kebodohan yang kita tunjukkan. Waktu Yesus menanyakan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, salah satu dari murid, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini, bayangkan, bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga yang mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi tidak ada manusia yang dapat menjelaskan. Tidak ada manusia, Yesus manusia, tidak tahu dia itu siapa. Tetapi hanya Bapa di surga yang bisa menyatakan kebenaran itu. Ini erat kaitannya dengan bagian kedua, bukti kedua dalam Matius 24 ayat 36. Kita baca sekali lagi. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Anak pun tidak, anak Allah pun tidak, anak manusia pun tidak. Karena dia memang manusia. Sampai saat ini saya diyakinkan sekali lagi, Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia seperti saya dan saudara. Nabi-nabi yang lain. Seperti Muhammad, seperti Yohanes, seperti Daniel dan lain-lain. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa. Mereka manusia biasa yang tidak tahu tentang hari dan saatnya. Karena tidak seorang pun, apalagi malaikat juga di surga tidak tahu. Apalagi manusia tidak tahu Yesus, tidak tahu Yesus itu. Pasti tidak tahu. Di sini 100% kita bisa pastikan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Bapa yang Maha tahu, mengetahui semuanya. Yesus manusia biasa yang tidak tahu akan hari dan saatnya. Seperti nabi-nabi yang lain. Ini sudah dibuktikan lagi. Jangan terus kamu mau memarah saya juga bukan menyakiti saudara, saya juga bukan menyinggung agama kamu, kepercayaan kamu, bukan bermaksud menghina nabi kamu, tetapi saya hanya menunjukkan beberapa bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan orang yang begitu pintar, dan dia ada dalam satu kebodohan dan kekurangan pengetahuan dia, alias dia tidak pintar dalam bagian ini. Kita mau mengatakan Yesus Tuhan, dasar kita di mana dulu? Tidak ada dasar kita yang cukup membuktikan dari bagian ini bahwa dia Tuhan yang tahu akan hari dan saatnya. Karena di sini tidak seorang pun yang tahu, karena Yesus manusia, seorang manusia yang biasa, maka dia sendiri tidak tahu. Coba bayangkan, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, karena anak adalah anak manusia. Hanya Bapa
di surga yang tahu. Di atas, ketika Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka dia bilang, ini bukan pernyataan dari manusia, tetapi ini dari Bapa di surga. Jadi hanya Bapa di surga yang tahu. Di sini juga hanya Bapa yang tahu. Karena itu hatimu jangan kepada Kristus, jangan kepada Yesus sebagai manusia. Anda akan menyesal, Anda akan dibilang Anda itu penyembah manusia. Anda itu bukan menyembah Bapa di surga. Anda itu bukan menyembah Allah sebagai pencipta Allah, Echad, Yahweh. Satu, Allah itu Esa. Pancasila kita mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kamu terus mau menambah-nambah Tuhan yang lain? Tiada duanya. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Kalau engkau mengangkat derajat manusia Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhan itu ada banyak dong. Ada yang sama dengan Tuhan dong. Dan ini kan keliru. Kamu kan keliru. Ini sudah bukti jelas, sudah ditunjukkan kebodohan Yesus, ketidaktahuan Yesus, ketidakpintaran Yesus yang meminta pengetahuan kepada pendapat orang lain, yang meminta pengetahuan kepada murid-muridnya. Dan di sini dikatakan dia tidak tahu tentang hari dan saatnya. Malaikat-malaikat saja tidak tahu, apalagi manusia seperti Yesus sebagai manusia, dia juga tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Karena itu, arahkan hati dan pikiran kembali kepada Bapa di surga sebagai pencipta dan maha tahu akan keselamatan dan hidup kekal itu. Hal yang menarik, sekalipun Yesus sudah dibuktikan dia bodoh, dia tidak pintar. Namun hal menarik ada dalam Markus 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 20. Saya membacakan teks ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jangan skip, karena kalau Anda skip, Anda akan gagal paham. Ikuti semua, buka Alkitabmu dan baca, supaya jangan menjadi sesat dan menyesatkan orang. Ayat ke-13, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. 14, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? 15, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ayat 16, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Perhatikan pembacaan kita dalam Markus 14 ini, ayat 12 sampai dengan 20. Lebih fokus lagi ayat 13. Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Bagaimana mungkin Yesus tahu di kota sana ada seorang yang membawa kendi berisi air? Kamu akan bertemu seorang yang membawa kendi berisi air. Dia tahu dari mana? Apakah Bapa telepon dia? Karena kan Yesus manusia yang tidak tahu.
Hanya Bapa di surga yang Maha tahu. Kenapa kalau Yesus sebagai manusia? Harusnya dia tidak tahu dong. Di sini kan tidak ada kata Bapa yang memberitahukan itu. Hanya Bapa yang tahu di sana ada seseorang yang membawa kendi berisi air. Dia kan tidak bicara begitu teks. Teks bicara ke sana kamu akan bertemu Yesus sendiri. Keluarkan muridnya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Sebelum bertemu, Yesus sudah menunjukkan, kasih tahu tempatnya di atas. Tempat itu besar, sudah tersedia, lengkap. Persiapkan perjamuannya di tempat itu. Yesus sudah tahu. Ini bukan lagi karena telepon, karena SMS WA, tapi dia sudah tahu ada tempat. Mungkin kamu bisa bilang, ya, kamu bisa punya alasan begini. Dia tahu tempat di kota itu, tempat Bapak itu, tempat seseorang itu. Sudah pernah bertemu, pernah buat janjian. Dia tahu. Mungkin juga kamu bilang, dia ya sudah pernah janjian jam itu, hari itu kamu akan suruh dia, suruh murid-murid kamu datang karena pas jam itu juga saya akan bawa kendi yang berisi air. Apakah seperti itu janjian-janjian? Tapi tidak diberitahukan di sini. Kita bicara teks, kita bukan bicara mungkinkah begini, mau spekulasi yang tidak masuk akal, mengayal yang tinggi-tinggi. Tidak, bukan begitu. Kita bicara teks saja dulu. Ya, teks sudah bicara, teks sudah memberitahukan kepada kita bahwa Yesus tahu tempat itu sebelum dia pergi ke sana. Dia sudah memberitahukan, maka kedua murid itu pergi ke sana dan mereka sadar kalau semua yang Yesus katakan itu persis terjadi. Orang bertemu orang itu, orang yang memegang kendi berisi air. Mereka bertanya pesan guru, kami disuruh guru ke sini untuk mempersiapkan tempat. Di mana tempatnya lalu orang itu? Di sini, kita naik ke atas, tempatnya di sini, siapkanlah tempat di sini. Nah ini mereka ingat, ini semua yang sudah Yesus katakan kepada mereka. Lalu masih kurang yakinkah kita mau mengatakan Yesus memang Tuhan, dia tahu. Anda mungkin tadi kecewa, Anda mungkin tadi mau memarahi saya, tapi bagian Alkitab ini, bagian ayat ini sudah menunjukkan bahwa bagian ini Yesus tahu. Nah, sebelum kita mengatakan lebih jauh, kita membaca lagi ayat-ayat berikutnya ya. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Sesungguhnya." Ini lagi-lagi Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ini bukan dia antara Yesus curiga karena mencurigai 12 murid ini sehingga dia bilang, tapi Yesus menunjukkan dia yang makan dengan aku. Nah ini mungkin masih belum yakin ya, maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ini masih bingung. Akhirnya Yesus di dalam ayat 20 yang menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Dia langsung to the point. Dia langsung menunjukkan dia adalah salah satu dari kamu yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Pada saat itu murid yang mencelupkan roti satu pinggang dengan Tuhan, dialah yang akan menyerahkan. Dan ini siapa yang memberitahukan dia? Di sini tidak menuliskan Bapa yang menyatakannya kepada Yesus. Dan juga di sini tidak bilang itu Bapa yang sudah telepon saya dan WA saya, memberitahukan kepada saya kalau orang yang mencelupkan roti ke pinggang bersama kamu, dialah yang akan menyerahkan engkau. Di sini tidak ada teksnya ngomong kayak begitu ya. Jadi jangan lagi-lagi untuk menambah, mengurangi teks.
dan menafsirkan seenak mata, perut, pikiran untuk membohongi publik, untuk membohongi pendengar. Tapi yakinlah, bacalah teks ini sungguh-sungguh dan percaya itu. Jangan kata orang, jangan kata pendeta, jangan kata dokter sekolah tinggi, berapa lama dia sekolah. Tidak perlu untuk berdebat seperti itu. Tapi kita akan semua diberikan pengetahuan untuk sudah belajar, sudah bisa membaca. Bacalah sendiri dengan doa dan kerendahan hati. Matius 24 ayat 36. Saya akan membacakan versi paralelnya ya. Di terjemahan terjemahan baru mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terjemahan AYT, akan tetapi mengenai hari dan waktunya tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak, sang anak pun tidak, tetapi sang Bapa saja. Alkitab terjemahan lama, tetapi akan hari dan ketiganya tiada diketahui oleh seorang jua pun, meskipun malaikat yang di sorga atau anak itu, melainkan hanya Bapa sahaja. Lalu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak ada yang tahu kapan harinya dan jamnya. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak Allah pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Lalu terjemahan sehari-hari Indonesia ya. Tetapi tentang hari dan waktu persisnya kedatanganku kembali ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, hanya Bapakku sendiri yang tahu. Terjemahan Mil. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di sorga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Shaleber, terjemahan Shaleber. Tetapi mengenai kapan hari dan waktunya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat yang di sorga tidak, sang anak pun tidak, hanya sang Bapa saja. Tetapi tentang hari dan waktunya tiada siapa yang tahu hari atau waktunya, baik para malaikat di sorga maupun anak, hanya Bapa yang tahu. Anda bisa cek terjemahan dalam bahasa Inggris di YouTube, searching di Google saja, tidak apa-apa. Anda akan menemukan sama begini juga. Banyak terjemahan, anak tidak tahu, anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Sang anak, son God, son of God tidak tahu. Son tidak tahu. Terjemahan Yunani juga bisa. Huios tidak tahu ya, anak. Huios. Ada kata huios, tidak tahu. Bisa. Kalau saya mau baca semuanya, tidak cukup waktu ya. Nanti kepanjangan video ini. Karena itu bahasa kita di sini adalah bahasa Indonesia. Makanya yang lain, bahasa Inggris atau bahasa yang lain-lain, kamu bisa cek sendiri. Kamu bisa cek sendiri. Ada dua terjemahan yang paling menarik di sini, yang mewakili maksud yang menarik buat kita pertimbangkan. Yaitu terjemahan, perhatikan terjemahan TSI. Tetapi tentang hari dan waktu persisnya kedatanganku kembali ke dunia ini, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Hanya Bapakku sendiri yang tahu. Bagian yang kedua, milk. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Kecuali Bapakku saja yang tahu. Ya, hanya Bapakku sendiri yang tahu, kecuali Bapakku saja yang tahu.
bagian yang menarik ini. Kenapa bisa terjemahan beda-beda? Itu persoalan lain. Namun di sini ada bagian yang menyatakan, hanya Bapakku yang tahu, kecuali Bapakku di surga yang tahu. Manusia tidak tahu, tidak seorang pun manusia tahu. Malaikat-malaikat juga tidak tahu. Tapi hanya Bapa di surga yang tahu. Kecuali Bapakku yang di surga yang tahu. Dia tidak, di sini tidak menunjukkan anak pun tidak tahu. Tapi teks ini menunjukkan kecuali Bapa saja yang tahu. Ini mengindikasikan bahwa Yesus tahu. Tapi ada dua kemungkinan, Yesus memang tidak tahu, atau Yesus dia tahu akan hari dan saatnya. Perlu dipertimbangkan di dalam bagian ini. Jadi, Yesus memang bodoh. Dia tidak pintar. Bila kita mengikuti terjemahan lain dan sesama versinya yang tidak menerjemahkan hanya Bapa yang tahu, tetapi yang menerjemahkan tidak seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau berpatokan di sana, maka benar Yesus itu bodoh dan dia tidak pintar. Jika kita memakai terjemahan TSI, Bahasa Indonesia Sehari-hari, dan terjemahan Milk, maka Yesus dia tidak bodoh dan dia pintar. Bagaimana dengan Matius yang sudah kita uraikan, di mana Yesus meminta pengetahuan dari manusia, di mana Yesus meminta pengetahuan daripada murid-muridnya dan mengatakan hanya Bapa saja yang tahu. Namun di dalam Markus juga kita sudah diyakinkan begitu banyak pengetahuan yang Yesus tahu, yang sebagai manusia normalnya tidak mungkin tahu akan hal-hal yang akan terjadi. Namun Yesus mengetahui semuanya, persis terjadi seperti yang Yesus katakan itu tergenapi. Maka itu pilihan pada saudara. Anda mau mengatakan Yesus pintar atau bodoh, Anda punya bukti sendiri, pertimbangan sendiri.